Ibu penguji uji kinerja PPG dan Jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, saya bernama Winasih dengan nomor induk mahasiswa 202461219 dan tempat tugas saya SD Negeri Kalina 8101 Sumberjaya, Kecamatan Serapi. Saya adalah mahasiswi PPG dan Jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 pada LPTK Institut Agama Islam Negeri Laksumali. Pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi Mari Menyambut Usia Balik. Submateri pengertian balik, tanda-tanda balik, memahami cara bersuci, dan larangan apa saja jika sedang berada susah. Kelas 4 semester 1. Untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam Jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, masih semangat ya pagi hari ini. Gimana anak-anak ibu kabarnya pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, hari ini sebelum kita mulai pelajaran, coba terlebih dahulu anak-anak ibu dirapikan meja dan kursinya. Coba perhatikan apakah sampah letak di bawah mejanya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini ibu mintakan kepada Naomi untuk memimpin doanya. Silakan Naomi ke depan. Kita berdoa bersama-sama ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Terima kasih. Silakan duduk kembali, Naomi. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, di sini ibu mintakan kepada gadis untuk memimpin lagu Indonesia Raya.
Semua anak-anak ibu diharapkan berdiri ya. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Kepada anak-anak ibu untuk duduk kembali. Nah, tapi sebelumnya ibu mau tanya dulu pada anak-anak ibu semua hari ini. Anak-anak ibu hadir semua. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran kita akan tadarus terlebih dahulu. Kemarin kita udah tadarus surat apa? Adi. Nah, sekarang kita akan tadarus surat Al-Kautsar. Kita baca sama-sama surat Al-Kautsarnya ya. Ya Bu. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Inna al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Nah, siapa yang tahu ini gambar apa ya? Saya Bu. Dia mau Saya tumbuhan manusia. Iya, pinter Naomi. Ini adalah gambar tentang pertumbuhan manusia. Jadi manusia atau semua manusia itu akan tumbuh lebih besar dan sesuai dengan perkembangannya. Nah, hari ini Ibu mau berikan pertanyaan lagi. Nah, coba Ibu mau tanya siapa yang tahu ya? Kalian ini pada saat ini tahu nggak umur kalian itu berapa? Tahu. Umurnya nak? 10 tahun. Dia 11 tahun. Iya. Ada yang 10 dan ada yang 11 tahun. Nah, di usia 10 dan 11 tahun ini kalian dikatakan udah besar atau masih kecil? Sudah Besar ya. Nah, jadi kalau kita sudah besar, nah di sini kita akan belajar tentang usia balik. Nah,
Tapi sebelum kita memasuki materi tentang usia balik, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Masih ingatkah anak-anak Ibu tentang pelajaran kita minggu kemarin? Masih. Tentang Asmaul Husna. Masih ingat berapa jumlah Asmaul Husnanya? 9. Terus Asmaul Husna apa artinya, Nak? Nama Allah ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, coba Ibu mintakan kepada gadis untuk membacakan tujuan pembelajaran kita yang pertama. Memahami pengertian usia balik. Iya, yang kedua, Kayla. Memahami tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang ketiga, Naomi. Memahami tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Iya, yang keempat, siapa ya? Anak Ibu yang laki-laki ini. Memahami cara bersuci dan larangan apa saja jika sedang berhadas besar. Iya, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah tentang satu pengertian usia balik, yang kedua memahami tanda-tanda usia balik, yang ketiga adalah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, itu yang kedua, yang ketiga menurut ilmu biologi, dan yang keempat adalah memahami cara bersuci dan larangan apa saja jika sedang berhadas besar. Nah, coba perhatikan Ibu, ada pertanyaan terlebih dahulu ya. Yang pertama, siapa yang tahu ya apa itu arti balik? Saya, Bu. Ya, bacakan. Balik adalah seseorang yang telah mencapai usia kedewasaannya. Iya, pintar sekali. Itu pertanyaannya. Kedua, siapa yang tahu ya tanda-tanda balik? Tanda-tanda balik bagi laki-laki dulu. Tanda-tanda balik bagi laki-laki: 1. Mimpi basah, 2. tumbuh janggut, 3. suara semakin berat, 4. tumbuh rambut di bagian tubuh tertentu. Iya, bagus sekali. Tanda-tanda balik untuk ya. Laki-laki kalau untuk yang perempuan siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya. Tanda-tanda balik bagi perempuan: 1. mengalami haid atau menstruasi, 2. tumbuh bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu, 3. payudara mulai tumbuh, 4. suara nyaring atau lebih nyaring dari sebelum balik. Iya, bagus sekali. Bagaimana jika kita sedang menghadapi besar? Kita dengan apa aja siapa yang tahu ya? Saya, Bu. Iya. Sholat, puasa, membaca Al-Quran, awal berdiam di masjid. Iya, itu adalah larangan kita ketika berhadas Iya, nah, di sini Ibu mau bagi anaknya ke dalam kelompok yang terdiri dari 3 kelompok ya. Nah, perhatikan LKPD Ibu, LKPD yang ada di depan. Untuk kelompok 1 tugasnya menuliskan pengertian mimpi basah. Kemudian yang kedua, tuliskan pengertian haid atau menstruasi. Itu tugas untuk kelompok 1. Kemudian tugas untuk kelompok 2. Nah, nanti Ibu akan memberikan sebuah tabel. Tabel itu berisikan tentang tanda-tanda balik. Jadi nanti tanda-tanda baliknya itu digunting, kemudian ditempelkan di tabel yang sudah Ibu sediakan. Nah, kemudian untuk kelompok 3 tugasnya Ibu akan bagikan poster tentang larangan-larangan ketika kita berhadas besar. Jadi nanti poster itu anak Ibu gunting, kemudian tempelkan di
kertas karton yang Ibu sediakan. Nah, setelah Ibu jelaskan tadi, anak-anak sudah memahami tugas kelompoknya masing-masing? Sudah bisa kita bagi ya untuk alat-alatnya ya. Nah, ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Nah, ini tabel. Ini tabel tanda-tanda balik yang nanti digunting ya. Nah, kemudian ini adalah ini adalah poster tentang larangan-larangan. Nah, ini ada alatnya. Ini gunting, nanti digunting ya. Nah, ini juga digunting. Kemudian untuk kelompok 1, ditulis nak. Nah, itu posternya akan digunting, kemudian nanti ditempel di kertas yang Ibu sediakan. Kemudian ada yang tanda-tanda balik juga digunting, nanti akan ditempelkan di tabel yang Ibu sediakan. Ya, Ibu tunggu 7 menit lagi ya. Dan 5 menit lagi ya. Nah, setelah nanti selesai bersensasikan hasil tugasnya. Yang sudah selesai? Sudah.
Jadi nanti kalau sudah selesai, kelompoknya akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Nah, semua kelompok sudah selesai? Bagus. Nah, sekarang Ibu mintakan perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Yang lain perhatikan ya kelompok 1 ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Jelaskan apa itu mimpi basah. Mimpi basah yaitu tanda-tanda bagi seseorang anak laki-laki. 2. Jelaskan apa itu haid atau menstruasi. Haid atau menstruasi adalah darah yang mengalir dari rahim seseorang perempuan dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang semangat ya. Tugasnya udah santai, harus semangat mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tanda baris bagi perempuan. 1. Haid atau menstruasi. 2. Suara nyari. 3. Payung darah mulai tubuh. 4. Tumbuh rambut di bagian tertentu. Tanda-tanda bayi bagi laki-laki. 1. Mimpi basah. 2. Tumbuh jabun. 3. Suara semakin berat. 4. Tumbuh rambut di bagian tertentu. Sekian dan terima kasih hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3. Yang semangat juga, hasilnya bagus juga ya. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada larangan ketika kita berhadas besar ya. Coba apa aja ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Membaca Al-Quran. 2. Berdiam diri di masjid. 3. Salat. 4. Tawaf. Demikianlah hasil diskusi
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa itu balik? Balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Balik diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti sampai. Jadi maksudnya itu telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Nah, kemudian tanda-tanda balik. Jadi tanda-tanda balik secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan balik apabila mengetahui, yang memahami dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki, telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi bagi perempuan. Ya, ayo coba nanti yang belajarnya main-main, ibu suruh berdiri di depan kelas nanti ya. Nah, kemudian tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Yang untuk perempuan itu yang pertama mengalami haid atau menstruasi. Ya, betul. Yang kedua tumbuhnya bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu. Ya. Yang ketiga payudara mulai tumbuh. Dan yang keempat suara nyaring lebih nyaring dari sebelum balik. Nah, kalau laki-laki apa aja? Yang pertama adalah mimpi basah. Mimpi basah. Yang kedua jakun. Yang ketiga suara semakin berat. Dan yang keempat adalah tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh tertentu. Nah, ini adalah cara kita bersuci. Nah, yang bersuci dari mandi wajib. Jadi mandi wajib atau mandi besar adalah menyiramkan atau menuangkan air yang suci ke seluruh badan secara merata dengan berniat di dalam hati, atau pengertian mandi wajib adalah mandi atau menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan hadas besar. Jadi tata cara mandi wajib seperti apa? Yang pertama mencuci telapak tangan. Yang kedua Mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. atau cebok ya kalau kita bahasa kita sehari-hari. Yang ketiga Mencuci tangan kiri dengan sabun. setelah tangan kirinya cebok dicuci dengan sabun. Yang keempat Bertujuh sempurna. itu sempurna. Dan yang terakhir menuangkan air Ke seluruh tubuh sampai bersih. Iya, itu dia tata cara mandi wajib. Nah, sekarang ini adalah larangan bagi orang yang berhadas besar. Jadi ada larangan-larangan yang kita harus lakukan ketika kita berhadas besar. Apa aja yang pertama? Yang pertama yaitu sholat. Yang kedua puasa. Yang ketiga membaca Al-Quran. Yang keempat berdiam di masjid.
Dan yang kelima apa? Tawaf. Nah, coba anak-anak ibu semuanya, dari materi yang sudah ibu sampaikan tadi, ayo siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Siapa ya? Siapa yang tahu itu balik apa? Saya, Bu. Ya. Balik adalah seseorang yang telah mencapai usia kedewasaan. Iya, pintar. Itu arti balik. Kemudian tadi kita belajar apa lagi selain balik? Selain pengertian balik? Tanda-tanda Balik. Siapa yang bisa menyimpulkan tanda-tanda balik itu apa aja? Tanda-tanda balik untuk laki-laki tadi apa? Ya. 1. Mimpi basah. 2. Tumbuh dahulu. 3. Suara semakin berat. 4. Tumbuh rambut di bagian tubuh tertentu. Iya, itu untuk laki-laki ya. Dan kalau untuk perempuan? Saya, Bu. Ya. 1. Mengalami haid atau menstruasi. Ya. Tumbuh bulu atau rambut di bagian tubuh tertentu. Payudara mulai tumbuh. Suara narik atau lebih narik dari sebelum balik. Iya. Yang terakhir tadi mengalah kan ketika kita berada di desa. Siapa yang tahu ya? Apa aja ya? Iya. Baik. Sholat, puasa, membaca Al-Quran, tawaf, baca di masjid. Iya. Jadi itu kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Nah, coba anak-anak ibu, nanti anak ibu buka buku-bukunya, buka buku halaman 93. Nah, di situ ada soal yang nanti kalian kerjakan di rumah. Jadi minggu depan harus terkumpul di meja ibu semua ya, tugasnya ya. Ya. Nah, sekarang perhatikan ke depan, kita refleksi terlebih dahulu ya. Nah, jadi apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Harus menyenangkan. Kalau seperti itu, ibu juga senang jadinya. Nah, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ibu informasikan untuk minggu depan kita akan belajar tentang indahnya keberagaman. Jadi dibaca-baca bukunya di rumah